Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah mimpi buruk yang tak pernah bisa saya raih, sampai hari itu tiba ketika sahabat saya, yang selalu mengklaim dirinya lurus seperti garis penggaris, tiba-tiba memeluk saya di tengah hujan deras Jakarta dan berbisik, "Aku tak bisa lagi berpura-pura." Kata-katanya itu seperti petir yang menyambar hati saya, membuat saya mempertanyakan segala yang saya tahu tentang persahabatan kami. Dan saat itulah, rahasia yang selama ini terkubur mulai terkuak, membawa kami ke pusaran emosi yang tak terelakkan. Saya, Arjuna, lahir dan besar di Jakarta yang ramai ini, selalu merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Sejak kecil, saya tahu ada sesuatu yang berbeda dalam diri saya. Saya tidak seperti anak laki-laki lain yang tergila-gila pada gadis-gadis di sekolah. Hati saya berdegup lebih kencang saat melihat senyum teman sekelas yang bernama Rian, tapi saya simpan rapat-rapat itu semua. Jangan sampai orang tahu, gumam saya dalam hati setiap malam saat bayangan-bayangan itu menghantui mimpi saya. Takut ditolak, takut dicemooh, takut kehilangan segalanya. Indonesia ini, dengan budayanya yang kental nilai-nilai tradisional, membuat saya merasa seperti buronan di negeri sendiri. Tapi kemudian muncul dia, Bagas. Kami bertemu di kampus Universitas Indonesia saat orientasi mahasiswa baru. Dia tinggi, kulit sawo matang khas Jawa, dengan senyum yang bisa menerangi ruangan gelap. "Hai, nama gue Bagas. Lo kelihatan bingung, nih gue bantu," katanya sambil menyodorkan tangan. Dari saat itu kami tak terpisahkan. Bagas adalah tipe cowok yang semua orang suka, atletis, pintar, dan selalu punya cerita lucu. Dia bilang dia lurus, punya pacar di SMA dulu, dan sering bercanda soal cewek-cewek cantik di kampus. Tapi anehnya, dia selalu dekat sekali dengan saya. "Jun, lo mandi dulu yuk, gue nunggu," katanya suatu hari di asrama kami. Saya geleng-geleng kepala, tapi hati saya berbunga. "Kenapa sih lo suka banget deket-deket gue?" tanya saya dalam hati, tapi tak pernah saya ucapkan. Kami mulai berbagi segalanya. Dari makan malam di warung pinggir jalan sampai belajar malam-malam untuk ujian. Bagas sering datang ke kamar saya, tidur di kasur sempit, dan pagi harinya bilang, "Enak tidur bareng lo, Jun, tenang aja." Saya cuma bisa tersenyum pahit. Dalam hati, saya berperang, ini cuma persahabatan, jangan berharap lebih. Tapi setiap kali dia meminta mandi bersama, alasan seperti dihemat air atau ngobrol sambil mandi lebih asyik, hati saya semakin kacau. "Apa dia tahu perasaan gue?" gumam saya sendirian di kamar mandi setelah dia pergi. Rasa itu tumbuh, seperti akar pohon beringin yang merayap pelan tapi kuat. Suatu malam saat hujan deras mengguyur Jakarta, kami terjebak di halte bus. Bagas tiba-tiba memeluk saya dari belakang. "Dingin banget, Jun, peluk gue dong," katanya sambil tertawa. Saya membekuk. Pelukannya hangat, tapi hati saya dingin karena takut. "Apa ini artinya?" tanya saya pada diri sendiri, sementara hujan semakin deras. Malam itu kami pulang basah kuyup, dan dia lagi-lagi bilang, "Mandi bareng yuk, biar cepet hangat." Saya setuju, tapi dalam hati, saya berdoa agar perasaan ini tak menghancurkan segalanya. Konflik batin saya semakin dalam, mencintai sahabat yang katanya lurus, tapi perilakunya membuat saya ragu. Hari-hari berlalu, dan persahabatan kami semakin erat. Kami pergi ke Bali untuk liburan semester. Di pantai Kuta, bawah sinar matahari terbenam, Bagas bilang, "Jun, lo teman terbaik gue. Tanpa lo, hidup gue kosong." Kata-katanya itu seperti madu, tapi juga racun. Saya ingin bilang gue lebih dari teman buat lo, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Malam itu, di Ila kecil, dia lagi meminta mandi bersama. "Lo kenapa sih selalu nolak? Gue kan cowok juga," katanya sambil tertawa. Saya tertawa ikut, tapi dalam hati, karena gue takut jatuh lebih dalam. Ungknit semakin kuat, seperti ombak yang menghantam karang. Di Bali, kami bertemu dengan teman-teman lama Bagas.
Salah satunya seorang gadis cantik bernama Sinta. Bagas tampak akrab sekali dengannya, tertawa lepas, bahkan memeluknya di depan saya. Hati saya seperti ditusuk. Lihat, dia lurus, gumam saya sendirian di kamar hotel. Tapi malam harinya, saat Sinta pergi, Bagas datang ke kamar saya. "Jun, gue kangen lo tadi," katanya sambil duduk di samping saya. Kebingungan saya semakin menjadi. "Apa maksudnya ini semua?" tanya saya pada angin malam Bali. Rasa cemburu mulai merayap, membuat saya semakin gelisah. Kembali ke Jakarta, rutinitas kami berlanjut. Bagas semakin sering datang, semakin sering meminta hal-hal yang membuat hati saya bergejolak. Suatu hari, dia bilang, "Jun, gue lagi putus asa sama cewek-cewek. Mending bareng lo aja." Kata-katanya itu seperti harapan palsu. Saya ingin percaya, tapi takut. Dalam hati, saya berdebat, "Jangan bodoh, Arjuna. Dia cuma main-main." Tapi setiap pelukan, setiap mandi bersama yang akhirnya saya setujui, membuat ikatan itu semakin kuat. Saya mulai merasa seperti sedang bermain api, dan api itu semakin membesar. Akhirnya, saya tak tahan lagi. Di sebuah kai kecil di Tamrin, saya bertanya, "Bagas, lo sebenarnya gimana sih sama gue?" Dia terdiam, lalu tersenyum. "Lo spesial, Jun." Jawabannya ambigu, membuat hati saya semakin kacau. Malam itu, saat kami pulang, hujan lagi deras. Di tengah jalan, dia berhenti dan memeluk saya. "Gue takut kehilangan lo," bisiknya. Saat itulah, saya sadar, ini bukan lagi persahabatan biasa. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Rasa takut dan harapan bercampur, seperti kopi hitam yang pahit tapi adiktif. Pelukan itu seperti bom waktu yang meledak di hati saya. Setelah malam itu, Bagas semakin dekat, tapi juga semakin membingungkan. Pagi harinya, dia bertingkah seperti biasa, bercanda soal cewek di kampus. "Lihat tuh, cewek cantik. Lo mau gue kenalin?" katanya sambil menyenggol bahu saya. Saya tersenyum paksa, tapi dalam hati, "Kenapa lo lakuin ini kalau lo tahu gue suka sama lo?" Konflik batin semakin dalam, seperti lubang hitam yang menelan segala logika saya. Saya mulai menghindarinya sedikit, tapi dia selalu mencari saya. "Jun, lo lagi kenapa? Mandi bareng yuk malam ini," katanya lagi. Saya geleng, tapi akhirnya menyerah. Di kamar mandi, air mengalir, tapi pikiran saya bergolak. Ini salah Arjuna. Berhenti berharap. Suatu hari, kami pergi ke Bogor untuk piknik. Di kebun raya, di bawah pohon-pohon tinggi, Bagas tiba-tiba pegang tangan saya. "Enak gini ya. Kayak pasangan," katanya sambil tertawa. Hati saya berdegup kencang. Apa dia main-main atau serius, gumam saya sendirian saat dia pergi beli es krim. Saat kembali, dia beri saya es krim, dan kami duduk diam malam di penginapan, dia lagi meminta mandi bersama. Kali ini, saya tanya, "Kenapa lo selalu minta gini?" Dia jawab, "Karena gue nyaman sama lo, Jun, lo beda dari yang lain." Jawabannya membuat saya semakin jatuh, tapi juga semakin takut. "Apa kalau gue bilang gue gay, lo bakal lari?" tanya hati saya. Kembali ke Jakarta, rumor mulai beredar. Teman-teman di kampus mulai bisik-bisik soal kami. "Bagas sama Arjuna deket banget, kayak gay aja," kata salah satu. Bagas marah besar saat dengar itu. Gue lurus. "Jangan ngaco," bentaknya di depan mereka. Saya mendengarnya dari kejauhan dan hati saya hancur. "Lihat, dia malu sama gue," gumam saya sendirian di kamar. Malam itu, dia datang minta maaf. "Jun, gue nggak maksud gitu. Gue cuma nggak suka rumor." Tapi kata-katanya tak bisa menyembuhkan luka. Saya mulai menjauh, tapi dia kejar. "Jangan tinggalin gue, Juni." Konflik semakin memuncak, seperti gunung berapi yang siap meletus. Lalu datanglah hari ulang tahun saya. Bagas ajak saya ke restoran di Sudirman.
Di sana dia beri hadiah, sebuah gelang dengan inisial kami. Ini buat kita, Jun, selamanya. Matanya penuh emosi, membuat saya bingung. Apa ini Chonesion? Tanya hati saya. Tapi saat pulang dia bilang gue lagi deket sama cewek baru, namanya Maya. Kata-katanya seperti pisau. Saya tersenyum tapi dalam hati kenapa lo kasih harapan kalau begini. Malam itu saya menangis sendirian. Rasa sakit semakin dalam seperti luka yang tak pernah sembuh. Persahabatan kami mulai retak. Saya hindari mandi bersama, hindari pelukan. Bagas marah. Lo berubah, Jun. Apa salah gue? Tanyanya suatu hari di kampus. Saya diam tapi hati berteriak, lo yang bikin gue gini. Kami bertengkar hebat. Dia pergi dan saya ditinggal dengan kekosongan. Mungkin lebih baik gini, gumam saya, tapi hati tak setuju. Beberapa hari kemudian dia datang lagi, mabuk. Jun, gue nggak bisa tanpa lo, katanya sambil memeluk saya. Saat itulah saya hampir bilang semuanya. Tapi takut menghentikan saya. Emosi semakin bergolak, seperti badai yang tak berhenti. Akhirnya saya putuskan untuk bicara. Di taman kota bawah pohon lamboyan saya katakan, Bagas, gue gay. Dan gue suka sama lo. Dia terdiam, mata melebar. Jun, gue, katanya tergagap. Saat itu dunia seperti berhenti. Apa yang akan dia katakan? Penolakan atau penerimaan? Hati saya berdegup tak karuan seperti drum perang. Tapi dia hanya diam lalu pergi. Saya ditinggal sendirian dengan air mata yang tak bisa ditahan. Ini akhirnya, gumam saya. Tapi apakah benar? Rasa sakit semakin menusuk membuat saya meragukan segalanya. Setelah pengakuan itu Bagas menghilang selama seminggu. Saya seperti mayat hidup berjalan tanpa arah di jalanan Jakarta yang macet. Kenapa gue bodoh bilang gitu? Tanya saya pada cermin setiap pagi. Hati saya hancur berkeping-keping, seperti kaca yang jatuh dari lantai tinggi. Teman-teman tanya, tapi saya diam dalam hati, mereka nggak akan ngerti. Malam-malam saya habiskan dengan mengingat setiap momen bersama dia, pelukan, tawa, mandi bersama yang sekarang terasa seperti mimpi buruk. Apa dia jijik sama gue? Gumam saya, air mata mengalir tanpa henti. Emosi semakin membara, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Lalu dia datang kembali di depan pintu kamar saya. Jun, kita bicara, katanya dengan suara gemetar. Kami duduk di lantai, diam lama. Akhirnya dia bilang, gue bingung Jun, gue pikir gue lurus, tapi sama lo. Beda. Kata-katanya seperti cahaya di kegelapan. Tapi kemudian dia tambah, tapi gue takut, Jun, keluarga gue, masyarakat. Hati saya sakit lagi. Jadi lo nolak gue? Tanya saya dalam hati. Kami berdebat panjang, emosi meledak. Lo yang selalu kasih harapan, bentak saya. Dia menangis, gue nggak tahu gue gay juga. Pengakuan itu mengejutkan saya. Ternyata dia juga berjuang dengan dirinya sendiri. Kami mulai mendekat lagi, tapi dengan hati-hati. Bagas cerita soal masa kecilnya di Yogyakarta, bagaimana ayahnya selalu tekankan jadi pria sejati. Gue takut jadi seperti lo, Jun, katanya. Saya paham, karena saya juga pernah begitu. Kita sama-sama berjuang, gumam saya dalam hati. Tapi kemudian muncul Maya, cewek yang dia sebut sebelumnya. Dia mulai dekat dengannya, mungkin untuk menutupi perasaannya. Saya cemburu berat. Kenapa lo pilih dia? Tanya hati saya setiap melihat mereka bersama. Konflik semakin dalam, seperti sungai yang mengalir deras. Suatu hari, di acara kampus, Bagas cium Maya di depan semua orang. Saya lihat itu, dan dunia runtuh. Ini pengkhianatan, gumam saya, lari dari sana. Malam itu, saya konfrontasi dia. Lo bohongi gue, teriak saya. Dia menangis, gue takut, Jun. Gue coba jadi normal. Kata-katanya menyakitkan, tapi saya lihat penderitaannya.
Kami bertengkar hebat, kata-kata kasar terlontar. Lo pengecut, kata saya. Dia pergi meninggalkan saya dengan luka baru. Emosi semakin meluap seperti lahar panas. Beberapa hari kemudian Bagas sakit. Saya dapat kabar dari teman dan langsung ke rumah sakit. Di sana dia terbaring lemah. Junma, bisiknya. Saya pegang tangannya, air mata jatuh. Gue sayang lo, Bagas. Saat itulah kami saling memakan. Tapi dokter bilang dia punya masalah jantung dari stres. Hati saya hancur. Ini gara-gara gue, tanya saya sendirian di koridor. Rasa bersalah menyelimuti saya, membuat emosi semakin berat. Kami mulai membangun kembali. Bagas putus dengan Maya dan kami bicara terbuka. Gue mau coba sama lo, Jun, katanya. Hati saya berbunga, tapi takut masih ada. Apa kita bisa, gumam saya. Kami mulai pacaran diam-diam, mandi bersama sekarang terasa berbeda, penuh kehangatan. Tapi masyarakat mulai curiga. Keluarga Bagas tanya-tanya. Konflik eksternal mulai muncul, menambah beban. Emosi semakin intens, seperti badai yang mendekat. Hubungan kami seperti roller coaster, naik turun tanpa henti. Setiap malam saat kami bersama, Bagas bisik, gue bahagia sama lo, Juni. Tapi pagi harinya, dia gelisah soal masa depan. Keluarga gue nggak akan terima, katanya. Saya paham, karena keluarga saya di Surabaya juga tradisional. Kita lawan bersama, gumam saya dalam hati, tapi rasa takut semakin besar. Pengkhianatan kecil mulai muncul, Bagas kadang bohong soal di mana dia, mungkin bertemu Maya lagi. Saya curiga, tapi diam, jangan rusak ini, tanya hati saya. Emosi semakin mendalam, seperti samudra yang gelap. Lalu datanglah hari ketika ayah Bagas datang ke Jakarta. Dia tahu rumor dan marah besar. Lo bawa anak gue ke jalan sesat, bentaknya pada saya di depan Bagas. Bagas diam, tak bela saya. Hati saya seperti dipatahkan. Lo khianati gue lagi, gumam saya saat lari dari sana. Malam itu, saya menangis sejadi-jadinya. Kenapa cinta ini begitu sakit, tanya saya pada bintang-bintang. Bagas datang kemudian, minta maaf. Gue takut, Juni. Tapi luka itu dalam. Kami bertengkar lagi, semakin hebat. Lo pilih keluarga atau gue, tanya saya. Dia diam dan itu jawaban. Hubungan retak lagi. Saya putuskan pindah ke Bandung untuk kerja. Mungkin jarak bisa sembuhkan, gumam saya di kereta. Tapi Bagas kejar saya ke stasiun. Jangan pergi, Jun, teriaknya. Kami peluk di depan semua orang, tak peduli. Saat itulah dia bilang, gue pilih lo. Hati saya meleleh, tapi realita menampar. Di Bandung kami ledr, tapi godaan datang. Saya dengar Bagas deket lagi sama cewek. Ini pengkhianatan terbesar, tanya hati saya. Saya konfrontasi, ia telepon dan dia akui. Gue cuma coba lupain lo, tapi nggak bisa. Air mata saya mengalir. Emosi semakin membakar, seperti neraka. Kami putus. Saya blok nomornya, hapus semua oto. Ini akhir, gumam saya setiap hari di Bandung. Tapi hati tak bisa bohong. Saya rindu dia, rindu mandi bersama yang konyol itu. Beberapa bulan kemudian Bagas datang ke Bandung. Jun, gue sakit tanpa lo, katanya. Kami bicara panjang, saling cerita penderitaan. Gue khianati lo karena takut, akunya. Saya makan tapi dengan syarat, kita hadapi bersama. Emosi semakin kuat, seperti angin topan. Tapi masalah belum selesai. Keluarga saya tahu dan mereka tolak. Lo bawa malu keluarga, kata ayah saya. Saya depresi berat. Kenapa dunia begini, tanya saya sendirian. Bagas dukung saya, tapi tekanan semakin besar. Kami hampir menyerah. Emosi mencapai puncak, seperti gunung yang meletus.
Puncak konflik datang saat kami putuskan untuk coming out. Di sebuah pertemuan keluarga di Jakarta, Bagas bilang pada ayahnya, "Pak, gue gay dan gue cinta Arjuna." Ayahnya marah, usir dia. Bagas menangis di pelukan saya. "Ini harga yang harus dibayar," gumam saya, meski hati sakit. Keluarga saya juga tolak, panggil saya anak durhaka. Saya merasa seperti orang buangan. Apa cinta ini layak, tanya hati saya setiap malam. Emosi semakin menghancurkan, seperti gempa yang meratakan segalanya. Bagas mulai minum depresi. Saya temani dia, tapi pengkhianatan lama muncul lagi, dia hubungi Maya untuk pelarian. Saya tahu dan hancur. "Kenapa lagi?" teriak saya. "Kami bertengkar hebat, hampir pisah selamanya." "Lo nggak pernah berubah," kata saya. Dia menangis, "Gue takut sendirian, Juni." Saat itulah saya sadar, kami sama-sama rusak. "Kita perlu waktu," gumam saya. Emosi semakin gelap, seperti malam tanpa bintang. Beberapa bulan kemudian kami bertemu lagi di Bali, tempat awal semuanya. Di pantai, kami bicara hati ke hati. "Gue makan semua pengkhianatan lo," kata saya. Dia peluk saya, "Gue janji berubah." Tapi realita kembali, masyarakat Indonesia yang belum siap. Kami dapat ancaman dari tetangga. "Kita lari?" tanya Bagas. Saya geleng, "Kita lawan." Emosi semakin membara, seperti api abadi. Lalu tragedi datang, Bagas kecelakaan saat pulang dari kerja. Mobilnya ditabrak, dan dia koma. Saya di rumah sakit, pegang tangannya. "Bangun, Bagas. Jangan tinggalin gue," bisik saya, air mata tak berhenti. Dokter bilang peluang kecil. Hati saya hancur total. "Ini hukuman atas cinta kami," tanya saya pada Tuhan. Emosi mencapai nadir, seperti jurang tanpa dasar. Hari-hari di rumah sakit, saya ingat semua, dari mandi bersama pertama sampai pengkhianatan. "Gue sayang lo selamanya," gumam saya. Keluarga kami datang, melihat penderitaan, dan mulai lembut. Ayah Bagas bilang, Nak, papa salah." Itu momen perubahan. Ajaibnya, Bagas bangun dari koma. Matanya pertama lihat saya. "Jun, gue di sini," bisiknya lemah. Saya peluk dia, air mata bahagia. "Kita menang," gumam saya. Keluarga kami mulai terima, meski pelan. Ayah saya bilang, "Yang penting lo bahagia." Itu kemenangan kecil, tapi berarti. Kami pulih bersama, belajar dari pengkhianatan dan konflik. "Cinta kita kuat," kata Bagas. Kami pindah ke Bali, mulai hidup baru. Mandi bersama sekarang simbol kepercayaan, bukan kebingungan. Tahun-tahun berlalu, kami jadi advokat untuk komunitas LGBT di Indonesia. Bagas cerita pengalaman kami di seminar, bantu orang lain. "Dulu gue lurus seperti garis, tapi cinta ubah segalanya," katanya. Saya bangga, meski perjuangan belum selesai. Emosi sekarang penuh harapan, seperti matahari terbit. Kami tak sempurna, tapi cinta kami nyata. Di akhir hari, di pantai Bali, kami pegang tangan. "Terima kasih udah bertahan," bisik Bagas. Saya tersenyum, "Selamanya." Cinta ini, meski penuh luka, ajar kami arti manusiawi, makan, bertahan, dan cintai tanpa syarat.